Terima kasih Tuhan, Engkau penyelamat jiwa kami, Engkau penyelamat jiwa kami, Engkau yang selamatkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Hari ini biar Engkau lanjutkan Tuhan karya-Mu dalam hidup setiap kami. Bicara lewat kesaksian, bicara lewat perkataan firman-Mu. Ubah kami dan jadikan kami seperti yang Tuhan inginkan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun hari ini, yang mengubah hidup kami jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam hadirat-Mu, kami akan terima semua yang terbaik hari ini. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, Amen. Saya mau ajak Anda membaca 1 atau 2 ayat firman Tuhan hari ini, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang mari kita lihat kitab Bilangan, Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-30, dan ayat yang ke-31. Terutama kita akan lihat nanti pada ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Saudara, Alkitab berkata Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian. Dan Musa berkata, "Engkau pergi, engkau lihat keadaan tanah itu, lalu engkau pulang bawa kabar dan bawa hasil tanah itu supaya kita bisa melihat." 12 diutus oleh Musa, mereka masuk tanah perjanjian dan mereka melihat. Pada waktu mereka pulang, 10 mengatakan ini tidak baik. Walaupun hasilnya memang bagus, tetapi banyak raksasa, banyak pergumulan, tanahnya juga jelek sekali. Bahkan mereka mengindikasikan, mengatakan cuacanya buruk sekali, orang bisa mati, ada begitu banyak penyakit di sana. Semua dikatakan sebagai sesuatu yang mengatakan, sekalipun hasilnya baik, tapi nggak ada gunanya ke sana. Saudara, hanya 2 orang yang berdiri dan mengatakan ini baik. Nah, saya ingin mengajak Anda mempelajari akan perkataan dari Kaleb ini. Dari kemarin Tuhan berkata kepada saya, coba kamu pelajari 12 pengintai. Saya baca Alkitab sampai dengan tadi siang, tiba-tiba Tuhan berkata berhenti di ayat yang ke-30 dari Bilangan ini. Dan saya melihat akan perkataan Kaleb yang luar biasa. Saya mau ulang. Dia berkata kepada Musa begini, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara, kalau Anda membaca dalam terjemahan yang lain, akan menarik sekali bahwa kalimatnya akan seperti berkata begini. Maka Kaleb itu menenangkan hati umat itu di hadapan Musa dan berkata, "Mari kita segera naik dan menguasainya, karena kita sungguh-sungguh mampu untuk menaklukkannya." Ketika saya mempelajari, saya melihat beberapa kata dalam bahasa Ibrani, katanya diulang lebih dari sekali. Dan kalimat ini aneh buat saya. Lalu saya diskusi dengan Pak Stefanus, dia belajar lebih banyak. Jadi saya bertanya begini, "Pak, ini apa kalimatnya? Kenapa diulang kata-katanya?" Lalu beliau menjelaskan ke saya, cukup rumit penjelasannya, kalau saya cerita Anda akan pusing. Tapi inilah kesimpulannya. Kalau kita jabarkan dengan kata-kata kita sehari-hari, maka sebetulnya Kaleb berkata begini, "Ayo, kita berangkat sekarang." Lalu kemudian dia berkata, "Dan terus
kita akan berulang-ulang, kita akan menyerang sampai kita menundukkan mereka, menaklukkan mereka, karena kita memang sangat sanggup mengalahkannya. Bayangin saudara, Kaleb berkata kepada Musa, sementara semua mayoritas 10 orang mengatakan, gak bisa. Dia berkata, bisa. Gimana caranya? Sekarang majunya, jangan nanti. Saya melihat saudara, seringkali Tuhan kerja dengan kita juga dengan sebuah timing waktu yang sangat pendek sekali. Kalau Anda sudah bertahun-tahun di sini, saudara kenal gaya kita, selalu akan begitu. Sekarang, mendadak. Dan saya melihat, itu kekuatan yang luar biasa. Sebab kalau orang diperintahkan mendadak, maka yang pertama butuh orang yang sebetulnya dalamnya terlatih dengan baik. Saudara, saya mau beritahu ya, membangun apapun yang Tuhan perintahkan mendadak, ketika dia berkata, sekarang mulai, dan ada batas waktu untuk selesainya, itu malah cepatnya luar biasa. Tapi setiap kali kita diperintah membangun sesuatu, yang tidak ada batas kapan harus selesai, lebih lamban biasanya. Tapi yang terjadi seperti itu. Bulan Juli kita masuk minggu pertama, dia berkata, mulai sekarang, bergerak ke bangsa-bangsa. Tadi kami menghitung, sudah minimal lebih dari 30 negara yang kita kunjungi dan kita masuki. Kalau bukan Tuhan siapa? Tapi ini cara Tuhan. Kalau saudara mau bergerak dengan Tuhan, Anda tidak bisa jadi penentu waktunya. Kaleb, saya percaya, dikuasai roh Tuhan. Dan dia berkata, segera sekarang, ayo kita ke atas, ayo kita naik. Tapi yang kedua, dia berkata, kita akan serang mereka berulang-ulang, kita masuk terus berulang-ulang. Dan kita akan menguasainya. Sesuatu yang Tuhan perintahkan, kita harus kerjakan berulang-ulang. Sampai musuh habis sama sekali. Tapi yang ajaib, dia mengatakan, kita memang sangat sanggup untuk mengalahkan mereka. Bahasa lainnya mungkin iman yang besar yang berkata, kita sangat sanggup. Yang lain berkata nggak mungkin, nggak bisa. Dia berkata bisa. Caranya dengan kecepatan, tapi dengan seperti gelombang yang terus-menerus. Tidak ada satupun yang bisa bertahan menghadapi kita. Saudara, seringkali kita berhadapan dengan sesuatu yang kelihatannya biasa. Saya melihat beberapa teman menyiapkan untuk membuat pasar murah. Saya nggak tahu bulan ini akan berapa kali kita harus melakukannya. Kita menolong orang-orang yang di bawah. Ada pasar murah, ada kesembuhan ilahi. Anda bisa kepikir nggak bahwa hal seperti itu akan terjadi. Tapi ada orang berkata begini, Pak, itu gunanya apa? Kita buat seperti itu di Gresik, begini, di sana, begini. Dan kalau Anda mengerjakan hal besar, jangan dikira tidak stres. Itu bukan hal yang mudah. Walaupun kita sudah berulang-ulang, kita berhadapan dengan manusia yang bermacam-macam, bukan hal yang gampang. Tapi saya mau cerita sebuah kesaksian. Saya dengar dari teman kita, Gembala Sidang, Pak Yusianto yang di Jogja. Ada satu orang ibu, dan ibu ini dari Papua. Dan beliau ini orang yang peka dengan suara Tuhan. 3 tahun lalu, beliau ingin kirim anaknya sekolah di Jogja, lalu beliau berdoa, Tuhan, nanti anakku di Jogja akan ke gereja mana? Malamnya Tuhan memberi mimpi, bentuk gerejanya, di gereja itu ada tariannya. Kemudian dia ke Jogja, dia tanya dengan keluarganya, di mana ada gereja yang ada tariannya? Rupanya banyak gereja punya tarian rebana. Dia tiap minggu keliling gereja, dia bilang tidak ada yang seperti mimpi saya.
Minggu terakhir sebelum dia pulang ke Papua, saudaranya berkata ada satu lagi di pinggiran Jogja. Kalau mau ke sana, dia bilang aku mau ke sana. Singkat cerita datang ke gereja Pak Yosianto ini, ketika dia masuk gerejanya, langsung teriak nangis tersungkur di depan. Tidak ada orang tahu, kecuali dia, bahwa itulah gereja yang dia lihat dalam mimpinya. Nah, dia punya anak perempuan, dan anak perempuan inilah yang dia kirim ke Jogja untuk sekolah di Jogja. Kuliah di Jogja. Dan kuliah bidang pertambangan. Saudara, tapi anak perempuannya ini tidak seperti maminya. Maminya percaya pekerjaan roh Tuhan, si anak perempuannya hampir-hampir susah untuk percaya. Sampai mereka mengatakan, oh ini terlalu kuat ini otak kirinya. Pakai otak kiri terus, logik terus, semua dipertanyakan. Dan tidak pernah bisa percaya. Sampai ada orang berkata begini, ini kalau otak kirinya digeser sedikit ke kanan, jadi agak imbang ke kanan, terus baru percaya hal mujizat. Nah, satu hari, ini anak lagi naik sepeda motor. Tidak ada yang nabrak, entah kenapa jatuh sendiri, kecelakaan tunggal. Dan itu membentur kepalanya, begitu keras sampai dia koma. Dokternya berkata begini, wah ini sekian bulan ini komanya. Mereka berdoa, keluarganya berdoa, Tuhan berkata begini, tidak, hanya 1 bulan dia akan sadar kembali. Tapi dia akan sementara waktu hilang ingatan, amnesia. Didoakan, 1 bulan kemudian bangun. Nah, ketika bangun ini masalah, lupa semuanya. Ayahnya masuk, dia berkata, itu bapak siapa? Bayangin, bapaknya ditanya, bapak siapa? Enggak ingat apa-apa. Didoakan, mulai makin sedikit sekali. Sadarnya itu mulai, saudara. Nah, ketika sudah mulai agak sadar, dia bisa cerita. Dia berkata begini, aku ketemu dengan seorang om, ganteng sekali dia. Lalu aku diajak jalan-jalan. Di rumah om itu ada banyak orang-orang ganteng, tapi pakai sayap. Ngomong malaikat aja lupa, saudara. Bayangin. Nah, kemudian saya diajak jalan-jalan sama om itu. Saya tanya ke dia, om ganteng sekali. Namanya om siapa? Menurut Anda, siapa om si yang ganteng itu? Yesus lah. Ayo, banyak orang ribut. Kalau nyebut jangan Yesus, Yesua Hamasyah, ya kan? Yesus ternyata enggak begitu. Ini anak Papua ini jalan-jalan ketemu om yang ganteng, dia tanya, om ganteng sekali. Nama om siapa? Yesus ngomong begini, panggil saja saya om ganteng. Bayangin saudara. Itu kan tidak alkitabiah. Jadi dia bilang, jadi saya panggil om ganteng. Dia berkata, om ganteng bawa saya jalan-jalan. Terus om ganteng tunjukkan saya rumah dari bapak sama ibu. Sudah jadi rumahnya. Lalu saya tanya om ganteng, di mana rumah saya di sini? Apa saya punya? Punya. Saya ditunjukkan rumah saya. Masih hanya fondasi. Lalu kemudian diajak jalan-jalan, dia cerita panjang lebar. Nah, terus ini anak kan polos, dia bilang, om ganteng kaya sekali. Om ganteng hanya tertawa-tawa berkata, iya saya kaya. Karena aspalnya dari emas, saudara, bayangin. Lalu kemudian dia berkata, om ganteng, saya juga pengen jadi orang kaya, om ganteng. Bagaimana supaya saya jadi orang kaya? Nah ini kemudian yang ngerumunin dia kan tanya, om ganteng bilang apa? Kalau Yesus gak tahu dia, om ganteng dia tahu. Karena belum ngeh saudara, setengah sadar. Lalu dia berkata, om ganteng bilang, iya bisa kaya kamu. Tapi kamu harus tolong banyak orang miskin. Lalu om ganteng bilang, kalau kamu ikut nari, kamu nari di jalan, itu aku suka. Itu kamu memberitakan namaku. Kalau kamu sering tolong orang miskin,
kamu buat pasar rakyat, aku suka. Kalau kamu sering tolong orang miskin, nanti kamu kaya. Jadi dia ngomong gini, sekarang saya tahu rahasia saya kaya. Om Ganteng bilang, tolong orang miskin, nanti aku kaya katanya. Nah, pendetanya ini punya panggilan raja, istrinya punya panggilan mempelai. Begitu mereka datang besuk, nggak inget namanya. Dia berkata, oh ini adalah Bapak Pendeta Raja, Ibu Gembala mempelai. Pendetanya bingung, nah tapi mau marah gimana? Wong orang nggak terlalu sadar. Sampai kemudian saudara, dia itu bisa pulang dan waktu ujian di kampusnya. Nah dia ambil pertambangan. Keluarga bilang gini, kamu jangan ujian. Tidak bisa. Om Ganteng tadi berkata, saya bisa ujian. Nanti Om Ganteng bantu saya. Nah keluarganya repot. Ini kalau gontang-ganteng begini kita repot memang. Yang lain nggak lihat. Dia kalau doa seperti orang ngomong begini. Ditanya, kamu ngomong sama siapa? Om Ganteng. Bayangin saudara. Akhirnya keluarganya datang ke sekolah, ke kampusnya. Ngomong ke dosen-dosennya, ini anak begini, ada surat dari dokter. Ya sudah katanya, ditunda saja buat dia ujiannya, nggak apa-apa. Tidak mau. Dipanggil dosennya, kamu tidak usah ujian. Tidak bisa. Saya harus ujian. Nanti kamu nggak bisa jawab. Bisa, Om Ganteng tolong saya. Coba itu ujian pertambangan, saudara. Bukan melukis tuh, pertambangan. Saya nggak berkata melukis lebih gampang. Pertambangan kan ada hitungannya. Lalu kemudian dia sudah, dia ngotot. Mereka berkata, coba kita lihat Om Ganteng bisa berbuat apa dengan urusan pelajaran. Diberi lembarannya, sampai dosennya ngomong ke temannya, kamu dampingi dia. Kalau perlu ajari dia jawabnya bagaimana, supaya dapat nilai. Karena kalau sudah ujian nggak dapat nilai, nanti masalah. Oke, datang temannya, nanti saya bantu. Jangan, Om Ganteng yang bantu saya. Dibantu nggak mau saudara. Akhirnya itu temannya lihat saudara. Begitu soal diberikan, dia bingung. Susah katanya. Terus berdoa, Om Ganteng tolong saya. Dia taruh kertasnya, dia ambil ballpoint. Temannya berkata, tangannya gerak sendiri. Dalam waktu singkat, termasuk itu ujian soal gambarlah alat apa di pertambangan ada, dia gambar saudara. Om Ganteng ngerti pertambangan rupanya. Dan ujiannya semua lulus. Karena Om Ganteng yang buat. Apakah Anda perlu rodok setengah pikun? Untuk engkau percaya, Yesusmu itu luar biasa. Seringkali kita terlalu sadar, saudara. Kalau ada apapun ditawarkan ke kita, otak ini yang gak terlalu pinter sebetulnya, mikirnya panjang. Dan semakin Anda pikiri, muncullah banyak bayang-bayang palsu, dan ujungnya engkau tidak pernah mendapatkan jatahmu. Kaleb berkata, segera kita harus masuk. Kita akan serang, kita pukul dia berkali-kali. Sebab kita sangat sanggup untuk menaklukkan mereka. Hari-hari ini, kalau Anda punya persoalan, Anda punya pergumulan, Anda punya apapun tantangan di hadapan saudara, tidak ada cara lain kecuali dengan kekuatan keberanian Anda menerobos. Belajar dari berbagai pengalaman, lebih dari saya nggak tahu berapa puluh, sudah 100 lebih mungkin tim dari gereja ini yang berangkat ke bangsa-bangsa. Menjangkau sudah lebih dari 30 negara selama 1 bulan terakhir. Saya belajar bahwa tidak ada satupun yang dibiarkan Tuhan sendiri. Mereka berkata selalu ada keajaiban. Karena di Jepang semua tulisannya tulisan kanji. Kita nggak bisa baca. Dan tidak semua tim ada teman yang bisa mendampingi.
Mereka bergerak sendiri, tapi mereka bersaksi, tidak ada satupun yang tersesat. Dengan cara yang sangat unik dan ajaib, Tuhan tolong mereka ketemu dengan orang, nginjil, mendoakan orang. Dan saya pikir itu sebuah pengalaman yang membuktikan Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Pak Tri, Pak Bianto dengan Ibu di Maldives. Maldives itu bahasa Indonesianya Maladewa. Itu daerah resort, satu pulau, sebuah negara resort. Dan sebetulnya saudara sepupu kita yang cukup keras, yang sebagian besar tinggal di situ. Saya dengar ceritanya pada waktu mereka masuk ke situ, mereka ditanya, agama Anda apa? Waktu mereka berkata Kristen, sudah diberitahu, di sini Anda nginjil, hukumannya tembak mati. Engkau tidak boleh nginjil. Tapi karpet merah tidak akan digelar kalau tidak ada nama Yesus diberitakan. Ini bukan sekedar pergi ke sebuah negara dan foto-foto. Anda mesti memberitakan akan Yesus Kristus. Dan hari pertama mereka merasa betul-betul tidak bisa nembus. Saya dengar kesaksian mereka naik ke tempat yang tinggi. Dan mereka mulai doa, mereka mulai patahkan, mereka mulai peperangan rohani. Dan hari berikutnya, mulai sekolah demi sekolah terbuka sampai dengan hari ini. Tidak ada yang menghentikan kita, sebab Tuhan yang bergerak bersama-sama dengan kita. Persoalannya adalah apakah Anda percaya Om Ganteng menyertai saudara? Itu aja. Apakah yang menyertai hidupmu adalah bayang-bayang jelek yang ujungnya tidak membawa engkau kemana-mana? Kita hanya berkutat dengan pikiran kita, dengan kebimbangan kita, dengan keraguan kita. Sebagian hanya bingung memikirkan soal uang. Saya dengar dari Pak Hengki ada cerita mengharukan. Ada ratusan anak muda di gereja ini yang ingin pergi ke bangsa-bangsa. Mereka sadar mereka tidak punya kekuatan. Mereka juga sadar mereka tidak punya cukup biaya untuk berangkat. Ada satu di antara mereka naik ke lantai 9. Saya kalau cerita begini, tolong jangan ikut-ikutan rame-rame, saudara. Mengganggu anak-anak akademi kuliah. Tapi ada beberapa orang naik ke lantai 9 di gedung sekolah ini. Malam dia berdoa, dia menjarah, dia teriak ke Tuhan. Dia butuh uang berapa ya? Belasan juta. 13. Dia butuh 13 juta. Enggak ada uang sama sekali. Dan malam itu dia berdoa sebegitu hebat sampai tertidur. Dan tertidur di atas di lantai 9, baru bangun besok paginya. Saudara tahu, hari berikutnya dia turun, seseorang memberkati dia 13 juta. Berangkat ke bangsa lain. Satu lagi anak, gak mungkin buat paspor, dia dari luar pulau, dan sebetulnya data-datanya hilang semua. Dia dengar begitu, dia ikut naik ke lantai 9. Semalaman dia berdoa. Besok paginya pertolongan datang. Hari ini pasportnya sudah jadi. Maka sejak itu tiap sore saya dengar ratusan anak muda naik ke atas. Teriak kepada Om Ganteng supaya memberkati hidup mereka, saudara. So ada orang-orang yang, Pak itu kan, rodo orang sadar Pak, bagus malah saudara. Orang yang terlalu sadar, Anda tidak berani melangkah. Cuma hitung-hitungan terus tiap hari, kurse piro saiki. Saudara, panggilanmu ditentukan oleh kurs rupiah, atau karena Om Ganteng memerintahkan saudara. Sekarang saya mau ajak Anda begini. Kalau Anda mau, caranya sederhana. Uangmu kau berikan ke istrimu atau suamimu atau temanmu lah. Kosongin dompet saudara. 2 orang aja. Yang seorang beriman dapat uang 1.000 rupiah. Yang seorang beriman dapat uang 10.000 rupiah. Gampang mana? Gampang mana? Tidak ada gampang mana. Sama gampangnya, sama sukarnya. Ya toh? Kalau Tuhan utus saudara, kenapa berangkat dan tidak berangkat? Karena kurs.
Nggak ada itu. Pergilah jika kurs rupiah menguat. Itu bukan om ganteng, om jelek itu. Coba Anda bayangin. Lupakan nanti rugi. Siapa bilang rugi? Kalau saudara masih main hitungan, please don't go. Saya tidak mendorong Anda pergi. Hitung-hitunganlah terus. Siapa tahu 10 tahun lagi, $1 sama dengan Rp1. Tapi sebetulnya kita ini digerakkan oleh apa? Ketahuan dari situ. Ngerti saudara? Saya perhatikan ya. Mereka yang sama sekali nggak punya apa-apa, malah nggak ngitung loh. Umur beradu ini. Ya toh, sama-sama nggak punyanya. Dan ujungnya luar biasa. Saya tahu sebagian teman-teman berangkat ke Korea, ke Jepang, mepet, saudara. Anak saya yang paling kecil, saya beri nama ini tim Natal. Kenapa tim Natal? Karena temannya dia 2, Mary dan Yusuf. Kan Natalan toh, Maria dan Yusuf. Lah anak saya nama tengahnya Gloria. Natalan. Ini tim Natalan saudara. Saya nggak kasih uang, mereka beriman sendiri. Tadi dia berkata, Papi, kami baru makan makanan enak di Universal Studio di Jepang. Loh kamu ikut main dan nonton, tergoda sih tapi tidak. Ingat tugas. Lah kamu kok makan di situ kan mahal, kan dibayarin Papi, ditraktir. Tim Natalan ini diberkati Tuhan. Khotbah di gereja, di persekutuan, tim Natal, Yusuf, Maria, Mary, Yusuf, dan Gloria, saudara. Tim Natal. Tapi semua mengalami ajaib. Banyak hal yang orang berkata tidak mungkin, tapi terjadi dengan sendirinya. Kalau engkau kenal siapa dirimu dalam Kristus Yesus, dan seberapa Tuhan melihat hidup saudara, itu sebuah keajaiban. Tadi anak saya cerita pengalaman lucu sekali, yang membuat saya ingat kepada beliau, Bapak Samuel. Mereka kalau di Jepang, di stasiun, mereka nggak tahu harus kemana, semua huruf kanji, mereka nggak biasa. Dan tiba-tiba ada seorang pria, orang bule, orang Amerika, mereka lihat ini anak-anak bingung, ditanya, disamperin, dibantu. Nah, satu di antaranya itu, lihat dia bawa ransel. Dan ransel itu dia pernah lihat di rumah saya ada. Terus dia ngomong tanya begini, apakah kamu itu tentara Amerika? Oh ya, aku ini US Army katanya. Yang ini beneran US Army beneran nih saudara. Lalu kemudian dibantuin, terus kemudian didoakan, kasih gelang, diajak foto bersama. Kalau engkau sebetulnya ya, kalau engkau ini punya confidence, ada banyak hal yang ajaib. Ini saya mau cerita sebuah pengalaman, rada konyol tapi ini benar saudara. Yang konyol siapa? Yang konyol yang percaya. Anak saya Samuel nanti kalau ada kesempatan dia bisa khotbah 3 jam. Setelah Anda tidur semua dia khotbah pasti menarik sekali. Dia waktu ke Jerman, dia pergi ke US Air Base, Pangkalan Angkatan Udara Amerika. Dan di kota itu ada pesawat jenis apa namanya C5 atau apa. Yang gede sekali, itu bisa mengangkut tank, helikopter, pesawat tempur masuk saudara. Nah dia pergi ke sana karena teman-teman banyak yang sebetulnya dari US Army. Nanti bulan Desember kita ada tamu pendeta dari Navy SEAL. Dia adalah Navy SEAL bagian kerohanian, saudara. Orang Korea, Amerika, dia mau membawa penari hip hop ke gereja ini, penari Korea. Jadi tolong beradu dengan penari kita. Hip hop melawan dangdutan, saudara. Menarik menurut saya. Kita mau bawa jiwa datang ke Tuhan. So, dia masuk dibawa ke toko tempat mereka jual seragam tentara Amerika. Sebetulnya kalau bukan karena orang dalam, nggak boleh orang luar beli seragam itu. Cuman dia iseng, dia beli. Dia beli jaket, dia beli ransel, dia beli topi. Celana panjang, dia nggak beli. Dia nggak beli. Pulang dari Jerman sendirian, saudara, ke Indonesia.
Dia iseng, dia pakai jaketnya, dia pakai ranselnya, pakai celana pendek, sendal jepit. Tentara liburan, pakai topi. Begitu di airport, ketemu orang-orang Indonesia pelajar, kaget. Lihat, ada pria ajaib. Dan kemudian didatangi, diajak kenalan, berbahasa Indonesia. Mereka begitu yakin, ini kapten dari US Air Force. Dan mereka ngajak beliau foto bersama, dan dia begitu yakin, seperti US Air Force, baru pulang dari Irak, liburan ke Semarang. Golek soto lan gudeg, foto bersama di Jerman. Keren. Saya tanya, kamu ngaku nggak? Kamu sebetulnya bukan. Enggak, aku diam saja. Di imigrasi di bea cukai, di security di Jerman, yang paling saya khawatirkan. Dia sudah tergesa-gesa nih, dia cerita sama saya. iPad-nya dia di tas. Petugasnya bilang, keluarkan. Dia ngotot nggak mau. Aku sudah mau boarding, tertinggal. Itu petugas diajak ribut dengan dia. Dimarahi, dia berkata, Anda orang Jerman, harusnya dalam keadaan seperti ini, Anda menghargai tamu seperti saya. Kalau tidak ada tamu-tamu seperti saya, kan Anda repot. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Anda bisa bayangin ya, ributnya sama orang begitu, hanya modal jakete US Air Force, celana pendek, sendal jepit. Menurut saya, dia percaya ini orang memang kapten angkatan udara. Daripada ribut, bebasin. Jangan ditiru ya, Anda niru masuk penjara loh. Bayangin, dia saking, ini jangan ditiru perbuatan beliau. Tapi tak cerita nih saudara, nyerahkan iPad-nya gini. Ditegur, kamu yang sopan ya. Dia bilang, kamu yang sopan sama saya. Bayangin saudara, bocah Semarang, sego gudeg koyor makanannya. Itu petugas security Jerman dibentak sama dia takut. Ini kali kedua nih saya dengar. Yang pertama di depan mata saya. Kami pergi ke mana tuh ya? Ukraine. Ke Ukraine sama Jerman. Sampai di Dubai. Saudara harus ngerti ya, orang itu sebetulnya cuma main yakin diri. Kali ini gak ada seragam apa-apa. Kaosan seperti biasa, celana pendek, sendal jepit. Saya bawa tongkat tori, tongkat otoritas itu. Kan dari logam. Di X-ray, saudara. Mau ditahan. Saya jalan duluan, tongkat itu belakangan ada yang bawain, ditahan. Ini anak maju ke depan, dia berkata gini, kenapa nahan ini? Oh, kami lihat ini ada bagian hitam-hitam di sini. Kamu membawa drug ya? Dia berkata, ngomong jangan sembarangan. Ya kami mencurigai ini drug. Dia bilang, kalau begitu buka. Kalau sampai tidak ada drug, aku akan tuntut kamu. Takut, panggil komandannya. Saya bilang, wah gawat tenan, ngejak ribut ini anak ini. Dia ajak ribut loh. Takut tuh komandannya. Dia ngomong begini, ini anak buahmu kamu harus beritahu. Dia menuduhku tuduhan yang sangat serius. Dan aku berani potong kalau perlu gergaji. Tapi kalau sampai tidak ada drag, aku akan tuntut kalian. Sekarang siapa orang biasa berani getak petugas, saudara, di Arab? Anda butuh bodyguard, datang dia. Tarifnya mahal, teman. $10.000 setiap setengah menit. Tapi kalau Anda berani begitu, orang lain tidak berani. Kaleb berkata, kita amat sangat bisa mengalahkan mereka. Dan itu tidak dimiliki 10 yang lain. Mereka lihat persoalan, mereka lihat masalah, dan mereka gemetar. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anda kenal ada Tuhan dalam hidup saudara. Bukan untuk nantang-nantangin orang saudara. Tapi Anda bisa menaklukkan banyak hal. Pengalaman menjejakkan kakimu ke bangsa lain. Dengan kasih,
dengan otoritas Tuhan akan membuat sebuah perbedaan yang sangat real. Yang percaya katakan amin.